Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Bapak dan Ibu guru penggerak. Saya Indra Wahyuni SPD, calon guru penggerak angkatan 9 tahun 2023 Kabupaten Bulungan. Pada video kali ini saya akan menyimpulkan dan memberikan refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait koneksi antar materi pada modul 1.1. Untuk refleksi ada 3. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Dan yang ketiga, apa yang segera dapat saya terapkan dalam pembelajaran di kelas. Baiklah Bapak Ibu, mari kita melihat kesimpulan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengingatkan para pendidik harus tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Namun tidak semua yang baru itu baik, jadi perlu diselaraskan yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya setiap anak sudah membawa sifat atau karakter masing-masing. Jadi guru tidak bisa menghapus sifat dasar tersebut. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya, sehingga menutupi sifat-sifat jeleknya. Kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya, agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran sekarang, kita harus bekali siswa dengan kecakapan abad 21. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang pertama, bagi saya murid adalah objek pembelajaran, di mana guru yang menjadi pusat pembelajaran atau biasa kita sebut dengan teacher center. Yang kedua, saya merasa bahwa keberhasilan pembelajaran berpatokan pada nilai kognitif siswa semata. Siswa yang memperoleh nilai tuntas pada KKM dianggap berhasil dalam pembelajaran. Yang ketiga, saya hanya fokus menyelesaikan ketercapaian materi dan mengesampingkan karakteristik dan pemahaman siswa. Suasana kelas yang tenang dan pasif adalah fokus saya sebagai guru. Lantas, apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Pemikiran saya yang berubah, yang pertama, guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada anak. Yang ketiga, menghargai setiap karakteristik belajar anak. Dari segi perilaku, yang saya ubah yang pertama, menyusun pembelajaran yang menyenangkan agar motivasi belajar siswa semakin meningkat. Yang saya lakukan kedua adalah melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh dan tidak hanya fokus pada aspek kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotorik. Apa yang dapat Anda terapkan dalam pembelajaran di kelas? Yang saya terapkan yang pertama adalah menerapkan pembelajaran abad 21 sesuai dengan kodrat zaman murid saat ini yang berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Yang kedua, saya merancang pembelajaran interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan anak sebagai student centered. Yang ketiga,
Saya menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dari budaya setempat. Yang keempat, pembelajaran mengutamakan aspek budi pekerti. Dan yang terakhir, saya mempelajari latar belakang dan karakter siswa sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Terima kasih.